Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama ahli tasawuf yang menempuh perjalanan sangat panjang, ya. Dan menurut Imam Ghazali ada 5 tahapan atau 5 macam uzlah. Yang pertama, al-uzlatu wajibatun. Ada orang yang terkena hukum wajib uzlah. Siapa orang yang terkena hukum wajib uzlah? Yaitu bagi orang yang tidak mampu menahan diri dari maksiat atau dosa jika dia bergaul dengan manusia. Jadi pergaulannya tidak selamat jika dia tidak mau uzlah. Nah, ini hukumnya wajib. Dari orang yang kalau dia bergaul, dalam pergaulannya hanya membuat dia terus-menerus dalam kemaksiatan. Kalau yang begitu itu dia hukumnya wajib menyendiri. Jangan terus-menerus dalam pergaulan itu. Jadi misalnya seseorang nih punya grup rumpi, asal dia bergaul, ketemu teman-temannya, kegiatannya hanya rumpi. Kalau dia bergaul dengan manusia, dia hanya dapatnya dosa. Dia dapatnya hanya membuat dirinya rusak. Dia terjebak dalam dosa terus-menerus. Bagi orang seperti itu wajib hukumnya dia hengkang dari pergaulan. Gitu. Ya. Bukan berarti nggak boleh bergaul. Lihat, dia bergaul itu dirinya itu tambah rusak apa tambah benar, gitu. Jadi nggak semua orang itu dibebaskan untuk bergaul. Ada keperluan tertentu karena hidup ini tujuannya harus orientasi akhirat. Kita harus punya pandangan akhirat. Dan itu pandangan orang yang bertakwa. Ada 5 ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu 1, harus banyak mengingat Allah. Yang kedua, harus selalu taat Allah dan Rasul. Yang ketiga, harus membersihkan dirinya dari segala penyakit-penyakit hati. Yang keempat, orientasi hidupnya harus akhirat. Dan yang 5, harus dia tawakal. Gitu. Kalau dia tidak bisa melalui ini, maka dia keluar dari ketakwaan. Jadi pergaulan ini juga harus dikendalikan. Ya, akan ada istilah uzlah, ya, yang harus ditempuh bagi seseorang. Kalau orang itu pengen selamat akhiratnya, kalau dia mementingkan kehidupan akhiratnya yang bersifat pasti dan tanpa batas, yaitu kehidupan akhirat. La aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya kecuali kehidupan akhirat. Kalau dunia ini sifatnya hanya semu, sifatnya hanya sementara. Maka ketika kita di dunia ini harus selektif termasuk dalam pergaulan. Gitu. Ya. Sekarang umurnya sudah di atas 60. Kayak saya ini harus hati-hati. Karena apa? Kalau sudah 60, kira-kira banyakannya sudah dilewati atau masih banyak yang belum? Banyak sudah. Umur orang sekarang rata-ratanya berapa? Taruhlah misalnya Allah ngasih umur 80
80 udah cakep banget. Ya kan? Ya. Kalau sudah 60 berarti tinggal berapa? Kalau 80. Kalau 63 3 tahun lagi. Ya Allah, begitu singkat hidup ini. Maka bener kata uro-urone wong Jawa. Ya. Apa kata orang Jawa? Nyanyiannya doi lingo yen urip ana ngalam donya iku ora suwe ibarate wong mampir ngombe. Ya melek maksudnya. Ini keenakan malah lebih tidur. Mulai iku para dulur-dulur sing ati-ati. Hati-hati, hidup ini enggak sembarang bergaul. Kalau bergaul hanya menghasilkan dosa, maka dia harus keluar. Wajib hukumnya. Harus keluar dari pergaulan. Kan ada orang bergaul hanya buang-buang waktu. Ya ketemu temannya cuma pengen catur sampai subuh. Yo Allah, dapat apa ya? Sampai subuh. Nah, kalau umur hanya dibuang-buang begitu saja, nanti bagaimana? Jadi uzlah ini penting diketahui. Bagi orang yang pergaulannya hanya menghasilkan dosa, bagi orang yang pergaulannya hanya dia itu membuang-buang, menyanyiakan waktu, menyanyiakan umur, maka dia hengkang dari situ, wajib hukumnya. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, hukumnya sunnah. Yang pertama wajib, kalau memang dia itu dengan pergaulan membuat rusak. Nah, yang kedua sunnah bagi siapa? Bagi orang yang selamat dari keburukan masyarakat. Jadi dia bisa memilih. Jadi pergaulannya membawa manfaat karena pergaulannya hanya dalam kebaikan-kebaikan. Dia mau keluar hanya untuk kebaikan. Nah, seperti itu hukumnya sunnah kalau orang itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat, gitu. Jadi dia ini pergaulannya sudah bisa memilih yang bagus, cuman orang itu memang tidak dibutuhkan di masyarakat. Kalau begitu dia sunnah. Kalau dia dibutuhkan di masyarakat, nah dia nggak boleh, gitu. Kalau dia harus ngajar, dia harus diambil fatwanya oleh masyarakat, kemudian dia nggak keluar, dia menyendiri ke gunung sana. Nah, ntar masyarakat kehilangan, dia mau nanya hukum pada siapa, dianya nggak ada. Nah, jadi orang yang sudah bisa selamat dari pergaulan dan dia tidak dibutuhkan oleh masyarakat, maka uzlah dia hukumnya hanya sunnah. Kalau dia ingin lebih fokus lagi, lebih afdol lagi, ya dia tetap uzlah. Kenapa? Gitu. Ya karena yang namanya pergaulan ya tetap aja nggak bisa lebih fokus. Kalau ingin lebih fokus, kalau uzlah. Nah, uzlah ini ada kata lain dari uzlah. Ya. Ada istilah uzlah, ada istilah kholwat, gitu. Nah, kalau di bulan Ramadan ada istilah i'tikaf, itu juga, gitu. Kalau di bulan Ramadan itu disebut i'tikaf, dia cut dari pergaulan, dia khusus masuk ke dalam masjid, ya 10 hari terakhir dia fokus ibadah. Nah, itu i'tikaf kalau di bulan Ramadan.
atau disebut kholwat. Nah, ini istilah-istilah ya. Kholwat itu menyendiri supaya lebih fokus. Nah, ini bapak termasuk juga ibu-ibu di rumah itu punya kamar khusus untuk kholwat, gitu, yang nggak boleh diganggu oleh siapapun. Termasuk suami nggak diganggu sama istri, istri nggak diganggu sama suami dalam waktu tertentu, nggak seterusnya, gitu. Nah, dalam kholwat itu ada targetnya, karena dia pengen supaya bisa membaca sholawat sebanyak 5.000, sehingga dia masuk ke dalam kamar. Nah, yang lain nggak boleh masuk, nggak boleh ganggu, gitu, selama 1 hari penuh, gitu. Itu termasuk bagian kholwat, menyendiri supaya lebih fokus dalam ibadah, supaya nggak diganggu, gitu. Atau pengen supaya bisa khatam Quran, gitu, dalam sehari semalam. Nah, sehingga dia masuk ke dalam kamar, dia nggak kemana-mana, dia arisan juga nggak datang dulu, gitu, nitip aja dulu. Nah, itu termasuk kholwat namanya. Jadi menyendiri dalam rangka supaya lebih fokus untuk ibadah kepada Allah dalam target-target tertentu. Nah, itu kholwat. Ya. Udah begitu belum? Belum, Pak. Belum. Ya harus punya waktu itu, karena kita ini harus diasah, Jadi hati ini memang juga harus dimanjakan, sekali waktu diasah supaya benar-benar jernih, supaya tajam nantinya. Jadi ngambil waktu boleh seminggu nggak keluarnya, kalau bapak hanya Jumatan wajib keluar, hanya sholat 5 waktu jamaah tetap wajib, gitu. Jangan alasan kholwat kemudian nggak sholat jamaah. Itu tetap yang utama, tetap, gitu. Giliran sholat jamaah ya tetap dia keluar, nanti hanya mondar-mandir balik lagi ke kamar lagi, keluar sholat jamaah terus balik lagi fokus lagi, gitu. Nah, sehingga nih jiwa ini akan terasa. Nanti setelah itu kehidupan ini plong, gitu, enak, gitu. Melihat dunia ini benar-benar damai, karena dia semakin fokus ya ke akhirat, semakin senang dia hidupnya ini. Hati ini semakin tentram, gitu. Jadi harus diasah. Itulah kholwat, gitu, atau uzlah. Jadi jangan lepas terus, nggak ada fokus-fokusnya, gitu, rutin aja. Jangan, gitu. Ada waktu-waktu tertentu untuk menyendiri. Ya, tapi kalau masih punya suami istri, ya waktunya jangan lama-lama. Kenapa jangan lama-lama? Ya ada kebutuhan yang lain, bagi yang masih produktif. Ya, kecuali yang sudah tua, itu banyakin kholwat udah kalau udah tua. Ini masih yang udah tua masih main catur mulu. Oh boy. Jadi malah bergaul adanya di pos kampling dulu. Ya, kalau usia sudah di atas 40 harus lebih fokus. Ya, ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Ini juga orang yang arif billah. Setiap ketemu orang usia sudah 50 tahun, mesti dia berhenti memberikan nasihat.
ya sempetin. Ya. Jadi dia berjalan atau kemana saja, kemudian ketemu orang yang umurnya sudah di atas 50, mesti dia berhenti memberikan nasihat. Kenapa? Ya tadi waktunya sudah waktu fokus untuk banyak ibadah.